Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia di pagi yang mendung ini, di hari Selasa tanggal 16 November 2021. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rezekinya, sehat selalu buat semuanya. Amin Allahumma amin. Oke, kemarin kita cuma bisa bikin konten satu kali ya di pagi hari karena sangat padatnya jadwal, dan atas instruksi sahabat saya Bapak Fahdian, Kepala Pos Kota Padang saat ini, beliau baru menjabat di sana, yang sebelumnya beliau menjabat kepala pos di Karawang. Nah, atas instruksi beliau, kita disuruh merapat ke kantor pos di kota kami di sini, bertemu dengan seseorang untuk kerjasama dalam pengantaran atau penghantaran ya barang-barang yang kita produksi, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti itu. Insya Allah harapannya ke depan GSN bisa COD ya, bisa COD dengan jasa Pos Indonesia, sehingga bisa terjangkau di pelosok-pelosok desa yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari ATM, yang tidak memiliki M-Banking barangkali, seperti itu bisa terjangkau. Begitu barang sampai di depan pintu rumah Anda, bisa langsung dibayarkan ke petugasnya atau kurirnya, seperti itu. Nah, Pak Fahdian ini sangat luar biasa, makanya sering saya sampaikan, doakan orang-orang dengan kebaikan, karena sejatinya doa tersebut akan kembali kepada kita. Berbaik sangka, berbaik kepada siapapun, karena itu kembali kepada kita sendiri, kita sebagai pelakunya, seperti itu. Sehingga kita bertemu dengan orang yang baik-baik juga, contohnya seperti Pak Fahdian ini. Nah, beliau juga memberikan oleh-oleh dari Padang, yaitu kopi lanang. Nah, ini biji kopinya itu biji kopi lanang, sama seperti bawang lanang ya. Jantan, lanang itu jantan, jadi satu bijian gitu. Dan kemarin sempat kita mampir ke kafe yang ada di sebelahnya, di semacam Pujasera gitu ya, di samping pos, masih satu atap dengan pos ya, kantor pos. Nah, di situ sebenarnya kafe itu menyediakan berbagai macam biji kopi, baik lokal ataupun luar Jawa. Ada, kita sering pesan kopi gayo. Nah, seperti itu. Kemarin sebenarnya tidak boleh ya kita membawa biji kopi diseleb di situ, tapi karena istri saya cerdik, bilangnya ini kita
dikasih hadiah oleh kepala pos. Oh iya Pak, iya Pak, langsung di slap di situ, digiling di situ, dan alhamdulillah rasanya mantap banget. Malah kata tukang kafenya, jangan dicampur gula, nggak usah pakai gula. Jadi ya seperti itu, pahit-pahitnya itu enak gitu, gurih, agak ada sedikit sepetnya. Nah, kopi lanang, terima kasih kirimannya Pak Fadian. Dan beliau juga memesan banyak sekali, ini ada 10 piece, dari mulai pisau untuk skinner dengan sarung kulit, handlenya Tanrus, materialnya Bohler K110, pisau seset handle kali Johar sarung kulit dengan material Bohler K110, terus full kali sonokeling dengan material baja Willis. Selanjutnya ada sarung kulit spring steel yang aksesorisnya dari Rotan. Selanjutnya ada untuk fishing atau bolang, sarung kulit full tank baja Bohler. Selanjutnya ada pisau model Tanto kategori golok yang full tank baja Bohler. Selanjutnya ada handle tanduk serangka kelengkeng model Betawian baja Willis, dan ada chopper juga. Dan yang lebih premium lagi, ini ada 2 piece golok sembelih super duper premium dengan handle tanduk kerbau hitam pilihan, hitam padat, hitam pekat. Serangkanya ebony wood, kayu ebony. Kayu ebony ini motifnya dari mulai hitam legam seperti tanduk, coklat tua, coklat muda, sampai ada yang kekuning-kuningan seperti ini. Kita review satu persatu. Ini sudah dikasih nama, tapi saya belum tahu ini dihadiahkan untuk siapa, untuk orang tuanya kah atau untuk seseorang, saya kurang tahu. Nih, secara beratnya juga mantap kalau untuk sembelihan kayak dorong. Tanduknya keras padat di sudut belimbing model Bowie, peksinya dalam sekitar 8-9 cm, dipin menggunakan kuningan tembus, pakai merah putih official GSN, dan menggunakan kuningan sebagai guardnya. Dipegang gini, diraba halus ya, dari ujung handle sampai ujung serangka di sudut belimbing, rapih banget. Untuk simit meetingnya pakai tanduk dipin, rapi rapat ya, dipegang gini halus. Materialnya beliau minta baja Bohler N695, premium banget. Kok alhamdulillahnya ada gitu, stok-stok di sahabat-sahabat saya masih ada stok 2, kita gaskan, alhamdulillah sudah selesai. Modelnya ujung salam nunggal seperti ini. Nah, beliau minta di laser Abah Kuswanto, tapi mohon maaf ini Pak Fadian, lasernya di sebelah kiri ya, seharusnya di sebelah sini, tapi ya kesalahan bukan dari saya ini dari tim yang laser. Jadi logo di sebelah kanan, nama di sebelah kiri, rame juga. Terserah, harusnya di sebelah, kalau saya pribadi senangnya di sebelah sini gede gitu. Tapi ada banyak orang yang pengennya itu di sisi kanan dan kiri gitu ya. Jadi tahu ketika nyembelih gitu, di sebelah kanan ada logo, sebelah kiri ada namanya, masih tampak itu, tidak satu sisi. Material baja Bohler N695 kita ukur untuk detail panjang lebar tebal.
panjangnya 35 cm. Waduh, spek dorong. Terlebar 4 cm dan memiliki ketebalan 5 mm menipis. Secara pengerjaan sangat rapih, terlihat serat-serat bajanya yang cukup indah banget. Hanya di mata bilah yang mirror menandakan kalau ini benar-benar sangat tajam. Cakep banget. Sekarang kita tes performanya di selembar tisu yang double gini ya. Kan lembek banget tisunya. Coba kita buka, kita cari yang bisa dibuka dulu. Nah, ini satu lembar ya biar gampang. Halus lembut ketajamannya sampai selis tisu, meskipun dia memiliki ketebalan 5 mili. Set, kalau dikeresek empuk banget ya, empuk banget. Mantap. Di kertas yang lecek, gurih. Oke, cukup. Ini yang pertama, tertulis nama Abah Kuswanto. Set. Oke, buat pajangan elegan, dipakai juga gagah, berwibawa. Selanjutnya ini lebih cerah ya motifnya, bukan Galesono keling, ini ebony wood. Kita masih ada beberapa, nanti bisa buat handle, bisa buat serangka, tapi untuk ukuran pisau. Ada satu yang panjang itu saya kurang tahu ebony apa sono keling, hampir mirip memang ketika warnanya dia coklat seperti ini, tapi pasti ada pembeda, seratnya itu beda. Sangat elegan untuk dorong memang ini rapi rapat ya dipegangnya, sama bentuknya. Oke, rapi rapat, tidak kocak tidak goyang. Cara mencabutnya seperti ini, tidak boleh digenggam meskipun serangkanya tebal, untuk melatih kita supaya refleks ya, refleks. Karena nanti dikhawatirkan ketika bertemu dengan bilah yang tipis seperti bilah-bilah, mohon maaf, tarisi misalkan, atau yang full johar, full sono keling, yang ini serangkanya tipis, nanti kalau menggenggamnya seperti ini khawatir kalau pas meregang. Ini kan cuman lem gitu ya, tapi lem kayu, ini meregang khawatirnya, tidak boleh digenggam. Dicabut seperti ini. Nah, set, cabut. Kita bersihkan dulu, krim oles bilahnya. Terlihat indah banget serat-serat bajanya, baja boler N695. Mata bilahnya sangat mirror, menandakan tajam, dan ini khusus sembelihan, tidak boleh ditebaskan di kayu, bambu, nggak boleh. Di sini di laser nama Didi Hasibuan ya, terlaser Didi Hasibuan. Premium banget tanduk yang kita pakai, tanduk pilihan cross. Cakep ini. Kita ukur 35, ini lebih dikit ya, 35,3.
Lebarnya 4 cm, ketebalan 5 mili. Ini spesialis dorong ya, baik satu tangan ataupun dua tangan gini. Tek gini, dua tangan. Cus. Insya Allah hasilnya memuaskan. Tinggal rajin-rajin di setroping untuk tetap menjaga ketajaman. Meskipun dimainkan di tisu gini ya, lama-lama juga dia tidak halus hasil slitsnya. Nah, kalau di tisu sudah tidak halus, turun di kertas masih halus, masih empuk, dipakai pun juga masih layak. Itu kan hanya apa ya, kayak semacam mikroburnya itu tertutup atau bagaimana, saya kurang mengerti. Tapi di stroping kembali dia bisa halus. Kuncinya di stroping, baik varian kuda maupun varian domba. Di stroping gini, naik ke tisu lagi juga bisa halus kembali seperti itu. Kita teskan di tisu. Ini double ya. Nah, halus kembali seperti itulah. Kita buka coba satu lembar tipis ya, biar bisa terslis. Ya cukup lah. Kalau dikresek dia halus, nih harus ada bunyi. Ini halus dikresek. Intinya ketajaman dan kekerasan daripada baja boler khususnya N695 ini benar-benar luar biasa. Dari segi kekerasan, baja boler itu memang semua mengakui. Dari segi ketajaman, keawetan ketajaman juga demikian. Terima kasih Bapak Fahdian, mudah-mudahan terima kasih atas segalanya ya, bantuannya dan oleh-olehnya. Sering ngirimin kopi ke kita juga. Ini kita packing, insya Allah siap kirim. Nah, gak usah dikirim ke pos, biar anak-anak yang jemput. Alhamdulillah, itu bisa jadi kerjasama yang baik, membawa keberkahan bagi semuanya, khususnya GSN. Nanti bisa membantu sahabat-sahabat yang ada di pelosok desa, cuma bisa melihat videonya tapi sulit untuk menjangkau kota-kota, biar pos yang datang nanti biar COD gitu ya. COD bayarnya di depan rumah gitu, di depan pintu gitu, barang sampai lalu dibayar seperti itu. Kita kan masih kesulitannya di situ, kesulitan dalam pengiriman yang minta COD. Bisa COD gitu, kita masih kesulitan. Alhamdulillah berkat bantuan Pak Fahdian ini kita bisa di cover oleh pihak Pos Indonesia. Demikian mungkin reviewnya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.